Ketemu lagi dengan Kang Dani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang present atau simple present tense ya. Dan saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena Anda juga sudah pernah paling tidak memahami tentang simple present tense ini. Dan yang akan saya lakukan adalah bagaimana Anda bisa membuat satu kalimat secara langsung dipraktekkan ya. Yang harus Anda ingat adalah bahwa simple present tense itu adalah satu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi secara rutin ya. Ingat, peristiwa yang terjadi secara rutin ya. Seperti setiap pagi, every day, every night misalkan, atau every year, every month ya. Dan itu suatu peristiwa yang sangat rutin terjadi. Atau Anda bekerja setiap hari, atau seseorang Anda sekolah, pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu menunjukkan satu pekerjaan yang Anda lakukan secara rutin setiap hari. Nah, kedua yang harus Anda ketahui adalah bahwa simple present tense itu adalah terdiri dari subject, verb, kata kerja pertama, object, kemudian nanti ditambah dengan adverbnya. Nah, langsung saja mari kita praktekkan sama-sama. Misalkan contoh, I go to school every day. I go to school every day. Nah, ini suatu bentuk peristiwa atau pekerjaan yang rutin terjadi yang Anda lakukan ketika Anda sekolah. Misalkan, I go to school every day. Nah, supaya Anda lebih memahami lagi tentang simple present tense, coba Anda ganti kata kerjanya tetap, tapi subjeknya yang harus Anda ganti. Misalkan, selanjutnya, you go to school every day. You go to school every day. Kemudian ganti lagi dengan they go to school every day. Lalu pakailah dengan subjek we go to school every day. Ya, we go to school every day. Nah, selanjutnya she di sini adalah kata ganti orang ketiga yang untuk perempuan. Jadi she goes to school every day. Jadi tidak dengan she go to school, tidak dengan she go, tapi dia harus kata kerjanya ditambah dengan s. Jadi she goes to school every day. Selanjutnya, he goes to school every day. He goes to school every day. Nah, selanjutnya yaitu it. Nah, it di sini menunjukkan suatu peristiwa, misalkan it rains, misalkan oh hujan turun, nah it rains ya. Nah, ini bisa Anda lakukan ya. Jadi yang pertama coba Anda buat satu kalimat dari awal tadi. I go to school every day, you go to school every day, they go to school every day, she goes to school every day, he goes to school every day, and it rains, misalkan, oh hujan turun, dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah Anda lakukan semuanya, coba Anda membuat kalimat negatif. Negatif di sini adalah kalimat menyangkal, di mana ini ada beberapa cara dalam pemakaiannya. Misalkan, untuk negatif, contoh misalkan, I don't go to school every day. Jadi letakkan atau buatlah susunan kalimatnya dalam negatif. Misalkan, I don't go to school every day. Lalu begitu juga sama, you don't go to school every day. Ya. Lalu they don't go to school every day. Lalu she doesn't go to school every day. Nah, di sini ada perbedaan antara subjek kata ganti ketiga untuk perempuan dan laki-laki, yaitu she, he, dan it. Itu maka negatifnya harus dengan doesn't ya, doesn't. Sementara untuk I, you, we, they itu kalimat negatifnya dengan menambahkan don't. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Selanjutnya coba, he doesn't go to school every day. Nah, lalu selanjutnya yang tadi, it doesn't rain. Oh, hujan tidak turun ya. It doesn't rain. Nah, apabila Anda setelah melakukan itu semua, coba Anda buat kalimat pertanyaannya, misalkan interrogatif ya, seperti apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari, gitu ya. Do you go to school every day?
Atau do they go to school every day? Bisa. Do we go to school every day? Nah, selanjutnya misalkan does she go to school every day? Nah, beda. Kalau tadi do, sekarang kita pakai does untuk membuat kalimat pertanyaan, yaitu does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Misalkan. Begitu juga untuk kata kerja ketiga laki-laki. Does he go to school every day? Nah, kemudian doesn't it rain? Apakah hujan? Atau does it rains? Does it rains? Apakah turun hujan di sini? Atau does it rain every day? Apakah turun hujan setiap hari di sini? Nah, seperti ini yang bisa Anda lakukan, yaitu menggantikan dulu subjek kata kerja. Nah, nanti apabila Anda sudah menguasai seluruhnya tentang subjeknya, coba Anda ganti dengan kata kerja yang lainnya. Dan nanti di sini akan saya berikan beberapa vocabulary, ya, agar Anda bisa memahami, bisa menambah perbendaharaan kata Anda. Ya, demikianlah pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, karena Kang Gani akan terus mengirim video-video pembelajaran bahasa Inggris untuk Anda selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih, assalamualaikum.